Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi, dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya bersama Ibu Dwi Nurmawati, Sarjana Hukum, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan. Kabar sehat, Bu, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tabik pun. Ya pun. Terima kasih nih, Bu, sudah mau hadir di Bram Fitma Podcast. Kemarin Ibu sangat sibuk kayaknya agendanya, ya kan? Sok sibuk biasanya. Sok sibuk, ya. Dan pagi ini langsung OTW nih, ya, langsung meluncur dari Waikanan ke Lampung Utara, ke Kota Bumi. Bu, ini kita bincang-bincang santai saja, Bu, terkait BNN, ya kan, berbagi informasi. Karena saya yakin, Bu, masih banyak kawan-kawan yang belum tahu tentang BNN itu apa. Apalagi kesempatan ini, ya kan, kepala BNK ini perempuan seperti itu. Jagoan saya. Jagoan, pasti banyak yang bertanya, kok berani Ibu itu, ya kan, jadi kepala BNN, ya kan? Di ujung lagi kan? Nah, di ujung Waikanan seperti itu. Terus di Provinsi Lampung, ya kan, BNNK di Provinsi Lampung satu-satunya Ibu nih, ya kan, perempuan. Oke, Bu, mungkin Ibu bisa, Bu, diberikan gambaran, Bu, tentang BNN, karena narkotika ini kan kejahatan luar biasa, extraordinary crime seperti itu, Bu. Nah, untuk BNNK sendiri apa itu, Bu? Ya, jadi alhamdulillah selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan yang pasti sehat tanpa narkoba. Ya, jadi alhamdulillah kami dari Provinsi Lampung ini ada 5 BNNK yang terdiri dari Lampung Timur, Lampung Selatan, Metro, Tanggamus, dan Waikanan. Yang masing-masing kita sudah dibagi rayonisasi oleh jenderal untuk masing-masing BNNK ini. Salah satunya seperti di Waikanan ini adalah merayonisasi antara Waikanan dengan Lampung Utara, seperti itu. Yang dimana memang ini sebenarnya bukan tugas yang mudah, ya, karena memang dengan satu kabupaten saja, dengan luasnya wilayah saja sudah sangat luar biasa, ya. Tetapi kami di sini juga alhamdulillah dengan pembagian rayonisasi ini berarti kami membagi pegawai kami adalah dengan seperti kemarin kita penerimaan PPNPM, ini membagi dengan pegawai yang ada di Kota Bumi sehingga bisa membantu, ya, membantu kinerja BNNK sendiri, bahwa memang ada yang di Waikanan, ada yang di Lampung Utara. Nah, di mana tugas dari BNN sendiri ini ada beberapa bidang, di mana satu adalah bidang pencegahan. Ya, pencegahan ini adalah biasanya mereka berfungsi sebagai mempunyai tugas dan fungsi ini adalah memberikan satu edukasi dengan sosialisasi, gitu kan, ataupun dengan ada di satunya adalah di pemberdayaan masyarakatnya ini adalah dengan tes urin, biasanya seperti itu. Ngecek ya negatif enggaknya, ya. Kamu pasti belum pernah dicek. Nah, ya. Di sini berbeda dengan orang hamil. Kalau orang hamil dibilang positif, wah senang, ya. Kalau dengan narkoba positif berarti masuk rehabilitasi. Takut biasanya orang itu. Pasti. Dan berpikir bahwa rehabilitasi itu seperti penjara, ya, Bu, gitu kan? Tidak. Rehabilitasi yang diberikan oleh BNN ini dengan fasilitasnya itu adalah gratis. Dapat makan 3 kali, snack 2 kali, dan ini semua dengan dengan orang-orang yang membidanginya. Jadi satu tadi di bidang di bidang pencegahan, kedua di bidang rehabilitasi. Ya, rehabilitasi ini adalah nanti yang menentukan ataupun kita memberikan intervensi berbasis masyarakat, ya. Nanti kita bisa melihat dari yang desa rawan ataupun menjadi desa bersinar, ya. Yang akan kita intervensi dijadikan desa bersinar. Dan ini biasanya juga akan memberikan program rawat jalan dengan edukasi bahwa si keluarga melaporkan secara volunteer, ya, dengan memberikan bahwa dia dengan sukarela ingin dilakukan rehabilitasi, ya. Nanti di screening, ya kan, di screening oleh oleh pegawai dari rehabilitasi apakah dia rawat jalan ataupun dirawat inap. Nah, jadi IPWL kami ini kalau untuk di BNNK sendiri adalah dirawat
jalan. Oh, jalan. Kalau di rawat inapnya kami bekerja sama dengan rumah sakit ya. Rumah sakit yang terdapat di kabupaten. Ini semua kabupaten sama seperti itu. Siap Bu, nih berang potong Bu. Tadi kan Ibu menjelaskan poinnya tentang BNNK melaksanakan P4GN ya kan? Iya. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Iya. Nah, ruang lingkup BNNK sendiri ada 2, satu Waikanan, satu Lampung Utara. Apalagi tadi kata Ibu, ada penerimaan tadi ya kan? Jadi ditempatkan ada di Kota Bumi, ada Waikanan. Seperti itu, benar Bu ya? Betul. Nah, terus Bu, untuk IPWL tadi, institusi penerima wajib lapor. Nah, Ibu bilang tadi rehab gratis, free seperti itu. Asalkan tadi ada volunteer, ya kan? Atau tadi dari orang tua, korban dan lain mau melaporkan. Nah, bagaimana Bu prosedurnya Bu? Sedikit Bu. Ya, biasanya nanti keluarga datang ke kantor BNNK untuk melaporkan bahwa anaknya ini perlu direhabilitasi, ya kan? Sehingga nanti dari tim rehabilitasi itu akan melakukan assessment, yaitu biasanya dengan screening terlebih dahulu. Apakah anak ini bisa dengan rawat jalan? Karena dengan biasanya berapa lama ketergantungan mereka memakai seperti itu ya. Terus apa saja yang dipergunakan dan itu nanti akan dijadikan satu assessment buat mereka yang menjadi rekomendasi apakah si keluarga ini bisa mendapatkan dirawat jalan ataupun dirawat inap. Terus ada kriteria nggak Bu? Kan tadi kata Ibu yang penting mau melaporkan nanti direhab seperti itu. Tapi kan potretnya orang mau melaporkan jarang, rehab sendiri sedikit. Ada ketentuan apa kriteria gitu Bu untuk direhab? Kalau di saat sekarang ini ya, kalau kita menunggu bola itu biasanya orang takut dengar nama BNN aja. Saya yakin, apalagi di pelosok, ini akan merasa takut. Tapi kalau misalnya kita coba untuk memberikan edukasi terlebih dahulu, BNN ada rehabilitasi loh, jangan takut, kami bukan menangkap, kami merehab para penyalahguna untuk diberikan haknya sebagai warga negara. Yuk datang dulu ke kantor kami, biasanya seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak orang mau tahu BNN itu apa. Nah, dan nanti dari situ bisa kita rekomendasikan dari yang rawat jalan atau di rawat inap. Biasanya kalau di rawat inap kami kirim ke Loka Kalianda ataupun Balai Besar Lido. Oke. Jadi tadi kawan-kawan di sini yang penyalahguna ya kan, jadi nggak perlu takut, nggak usah takut, lapor langsung ke BNK boleh seperti itu. Kalau di Kota Bumi tempatnya di mana Bu? Nanti di Waikanan saja. Oh, di Waikanan saja. Ataupun nanti ada kontak personnya yang bisa. Yang bisa mereka melaporkan dan nanti kalau misalnya jadi kemarin ada kejadian ya. Iya Bu. Dari Bukit Kemuning. Ternyata anaknya ini udah ngamuk duluan. Sakau. Bukan sakau. Jadi bukan sakau. Jadi dia itu sedang dalam pembersihan. Bukan juga Bu. Bukan. Jadi dia malah habis menggunakan dosis sedikit. Dosisnya bukan satu lagi. Ini 3. Ada Sinte yang terkenal dengan gorila itu, tembakau gorila. Ada sabunya, ada ineknya obat. Jadi ketika malam itu orang tuanya bingung, ini mau kemana gitu kan. Sementara kan anaknya ini udah ngamuk-ngamuk gitu kan. Jadi kami sarankan lebih baik keluarganya datang terlebih dahulu. Anak ini bisa kita evakuasi karena memang karena kadang-kadang keterbatasannya orang tua adalah ketika anaknya sudah dengan kondisi yang di bawah alam sadarnya ini yang agak kesulitan. Banyak kejadian Bu, sebelum rehab udah ditangkap polisi Bu. Nah gimana Bu? Kita ada di bidang pemberantasan ya. Jadi tadi ada 2 bidang, ditambah ada bidang lagi pemberantasan. Apa? Rehabilitasi, ini jadi pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan. Jadi di bidang pemberantasan ini, kalau di BNNK sendiri kami bukannya menangkap, tapi kami adalah pemetaan terhadap jaringan. Nanti dilakukan oleh
bekerja sama dengan provinsi dengan stakeholder lainnya untuk melaksanakan penangkapan. Biasanya seperti itu. Nah, tetapi saat ini kita dengan adanya Perpol 8 tahun 2021 ya kalau nggak salah ya, kita sudah melakukan tim asesmen terpadu, ya, di mana yang tertangkap tetapi barang buktinya di bawah SEMA ya, dan memang dikategorikan ini adalah penyalahguna, biasanya di bawah 1 gram. Ya, INEK di bawah 10 ya kan. Nah, ini bisa diajukan dari pihak keluarga untuk diminta untuk asesmen terpadu dengan direhabilitasi. Biasanya orang yang ketangkep ini Bu pasti punya BB, ya kan. Terus juga tadi Bu, hampir rata-rata Bu potret di Lampung Utara ini Bu ya. Kalau di peradilan itu Bu, ini saya dengar dari kawan-kawan advokat ya kan, dari 10 yang disidangkan di peradilan, 8 narkotika Bu, yang 2-nya kejahatan umum, khusus biasa dan lain-lain. Nah kan ini kan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Hampir rata-rata Bu, rehab itu bisa dikatakan nggak ada Bu. Dikasih pasal 112, 114, ya memang dia pasti tadi penyalahguna memiliki, ya kan, menyimpan seperti itu. Selip-selip bandar 14 Bu. Nah itu kalau melihat potret itu Bu, kan kalau kata presiden kan perang melawan narkoba seperti itu dan seterusnya. Tapi tadi dengan adanya BNNK seperti itu ya kan, seharusnya tadi jangan sampailah setiap orang penyalahguna dan seterusnya masalahnya tinggi-tinggi semua. 112, 114, 112, 114. Padahal hanya pemakai ya. Pemakai, penyalahguna, ya kan. Kadang-kadang seperti itu ya. Ya, dan ketika dijadikan barang buktinya sudah habis untuk dipakai dia. Ya, dan dipakai dan untuk dijadikan bahan bukti bahwa ini adalah punya barang buktinya mereka gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dilihat lagi kan itu di bawah SEMA. Kenapa sih dari pihak keluarga tidak mengajukan untuk direhabilitasi? Yuk kita berikan satu masukan kepada masyarakat, ajukanlah rehabilitasi itu nanti sehingga nanti kita akan lakukan dari tim Polres untuk meminta kepada BNNK untuk dilakukan asesmen terpadu. Ya, jadi asesmen terpadu ini juga ada dengan 2 cara, yaitu pertama kita lakukan dulu asesmen klinis ya, asesmen medis. Ya, ini dilakukan oleh konselor ataupun dengan dokter. Ini dari BNNK dengan dari BNNP. Ya. Yang kedua dengan asesmen hukum. Asesmen hukum ini akan dilakukan oleh dari BNNP, terus dari pihak kejaksaan, dari Polres, dan biasanya ketuanya adalah kepala BNNK seperti itu. Dan nanti dari hasil itu bisa kita lihat, dan biasanya kalau dibilang 112 ataupun 114 dengan pembuktian daripada BNNP sendiri, biasanya kami punya data intelijen. Kalau memang dinyatakan bahwa mereka klaim terhadap jaringan dan ini bisa dijadikan satu bantuan bahwa memang mereka sebenarnya memang adalah hanya sebagai seorang penyalahguna seperti itu. Terus Bu, untuk koordinasi dan lain-lain, kalau kita melihat sering di berita online di video ya kan, channel YouTube, nah Ibu melakukan operasi juga OTT, pernah di Kembang Tanjung atau di mana saya lihat mengejar dan seterusnya. Nah, memang BNNK terjun langsung seperti itu juga Bu? Iya, benar. Biasanya kami juga seperti itu, dan biasanya kami dengan andalan kami adalah kita tes urin di tempat kayak hiburan malam ya kan, ataupun di tempat lokalisasi. Kalau misalnya memang mereka positif, biasanya kami bawa langsung ke BNNK dan akan kami lakukan screening itu apakah memang mereka itu bisa dirawat jalan ataupun dirawat inap. Tetapi ini perlu diketahui bahwa kita punya rehab gratis. Jadi BNN itu punya fasilitasnya. Nah, di mana itu? Iya, itu ada di Loka Kalianda, ya kan, ada di Lido, ada yang di Batam, gitu kan. Tempat rehabilitasi. Iya, tempat di rehabilitasi. Lido di Jawa Barat ya. Iya, di Bogor ya. Jadi biasanya kalau kami sendiri ini mengirim tergantung kuota yang ada. Jadi kalau karena kebetulan dengan adanya COVID ini kayak di Kalianda, itu biasanya mereka 2 minggu sekali, karena
2 minggu itu masa untuk karantinanya, Iya. karena mereka juga sudah WBK, jangan sampai WBK mereka ditarik dong, Iya, ya kan? betul. Jadi mereka harus menjalankan prosedurnya bahwa orang yang akan di detox berarti dia dikarantina dulu selama 2 minggu. Nah itu berarti tutup. Jadi per minggunya, per 2 minggunya mereka buka slot itu adalah 30. Kenapa kok hanya 30? Karena memang di dalam anggarannya juga hanya 30 untuk sekali buka. Di satu sisi satu tahun. enggak, 2 minggu sekali 2 minggu itu. sekali, Iya. Jadi nanti udah buka 30 itu jangan ketika nanti ada yang bilang, "Kok kami mau masuk nggak bisa terus ya?" Bukannya nggak bisa apa-apa, karena memang terbatasnya tempat untuk tidurnya para si klien ini. Klien yang tadi. Makanya membatasi dan Ya. setiap tahun itu kan juga sebenarnya kuota yang diterima itu adalah sebesar 160 orang. Sementara di Lampung ini berapa banyak dari setiap harinya yang tertangkap, yang melapor. Berarti apa? Kalau saya sih berharap bisa dibesarkan lah lokal kalian, ataupun kalau misalnya Lampung Utara ini ingin buka balai besar, wah sangat luar biasa gitu kan. Jadi bisa menampung dari yang wilayah Lampung, wilayah Sumatera gitu kan, karena memang ada di tengah-tengah loh. Karena Lampung Utara itu adalah kota yang sudah tertua, ya kan? Anak Lampung Utara. Lampung Barat, ya kan bisa ke sini gitu kan. Oku Timur gitu kan. Satu, Bu. Kendalanya apa, Bu? BNK Lampung Utara ini nggak pernah terrealisasi. Kayaknya dari 2 tahun 3 tahun yang lalu masalah regulasi sudah ada. Ya. Tahun kemarin saya lihat ibu juga kunjungan ya kan tempatnya. Sekarang juga kayaknya masih sunyi apa aja. Ya, jadi memang kalau untuk selama 2 tahun ini kan sudah pengajuannya, tetapi itu pengajuan adalah untuk kantor BNNK sendiri. Sementara untuk saat ini dari Menpan sendiri ini masih moratorium. Ditahan dulu berarti ya. Ya, karena memang setiap BNNK ini berdiri kok SDM-nya kurang ya, gitu kan. Karena kan memang mencari SDM-nya agak sulit. Nah, jadi ketika memang pengajuan lagi moratorium jadi tersentak di sini. Tetapi mungkin kalau saya kemarin sarankan dengan Pak Bupati dengan Pak Sekda, kenapa sih nggak coba untuk mengajukan untuk buka balai aja gitu kan? Dan ini kan di salah satunya adalah bisa menambahkan balai tempat rehabilitasinya, BNN punya ya. Jadi nanti pengajuan bisa dari Lampung Utara, ya kan? Terus bisa di sini meningkatkan perekonomian masyarakat juga, mungkin hotel bisa jadi berkembang. Betul. Karena orang yang pengen berkunjung keluarganya harus menginap dulu gitu kan. Ada laju perekonomian penjualan untuk warung-warung, UMKM ini bisa berjalan seperti itu. Ya, mudah-mudahan akan ada pengajuan dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara sendiri. Mengajukan kembali seperti itu. Iya, benar. Siap, Bu. Ibu nggak takut, Bu, jadi kepala BNN, Bu, perempuan, Bu, kayak gitu, Bu? Kalau saya selalu bilang mati itu sudah takdirnya Allah. Ya, selama kita bekerja demi bangsa dan negara ini dan kita bermanfaat bagi orang banyak, insya Allah Allah akan selalu melindungi dan selalu setia war penerang. Oke, Bu, lanjut lagi nih, Bu, ya, nggak apa-apa. Kita nggak ada segmen yang diputus-putus langsung, Bu, dari awal sampai akhir, Bu. Biar mantep ini, Bu. Terus, Bu, ini kan pasti banyak, Bu, potret-potret di masyarakat tentang kejadian penyalahgunaan narkoba ini, Bu. Misalkan contohnya ada orang yang kena OTT, ya kan, dia tadi nggak ada BB-nya ditangkap, terus ada juga tadi ada BB-nya dia nggak positif atau negatif. Banyak kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya kan. Ini seharusnya direhab, ya kan, malah kena tadi memiliki menyimpan atau tadi bandar dan seterusnya. Nah, mungkin di sini Ibu bisa luruskan, Bu. Jadi agar masyarakat ini nggak kemana-mana, Bu, persepsinya seperti itu, Bu. Kadang-kadang tadi ada potret ke APH, ya kan, mungkin ke BNN sendiri, ya kan, agak mungkin frame-nya dibuat nggak bagus, nggak baik seperti itu. Ini penyalahguna jadi bandar, ini nggak positif dibuat positif, kan banyak kejadian-kejadian, ya kan. Ada yang di prank dan lain-lain seperti itu, Bu. Nah, saya minta Ibu coba luruskan lah, Bu, ya kan. Jadi masyarakat ini jadi yang awam ini nggak salah seperti itu, Bu. Ya. Jadi sebenarnya juga kita juga hati-hati dengan pengguna yang dibilang pengguna tetapi itu tidak positif. Nah, iya, Bu. Ya. Tapi ada barang bukti sebenarnya kalau misalnya di kantor BNNP sendiri ketika memang ada yang seperti itu dilihat juga dia punya penyimpanan klip banyak nggak?
Klip banyak tuh BBB-nya. Kertas, plastiknya. Plastiknya itu. Kalau misalnya dia pengguna, dia nggak mungkin menyimpan plastik itu banyak. Dari penangkapan seperti itu. Yeah. Dan biasanya bandar itu tidak pernah memakai. Bandar tidak memakai. Tidak memakai. Berdasarkan penelitian, Bu ya? Iya, karena apa? Kalau yang benar murni dia itu adalah manajer gitu Ya, kan, jangan sampai dia rugi dong. Kalau dia itu memakai berarti dia harus mengkonsumsi juga. Berarti harusnya barang yang dia jual, berarti kan dia harus pakai juga. Kalau dia tidak pakai, ya kan, dia menjual saja, itu kan sudah lumayan masuknya. Dan peredaran narkoba ini sangat mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jadi pernah terjadi penangkapan bahwa ternyata bandarnya itu dia hanya modal 1 juta bisa mendapatkan 100 juta. Fantastis. Luar biasa kan? Apalagi kalau seorang bandar itu tidak memakai. Jadi hati-hati juga dengan orang yang ketika tertangkap dia tidak positif. Ya, irisan-irisan itu yang kadang-kadang itu dia. Ini cara untuk kamuflasenya ya, gitu kan, modusnya mereka, gitu kan. Ada yang memang sebenarnya memang dia benar-benar murni kurir, pengantar, ya kan, hanya pengantar, ya. Nah, tetapi pada konteksnya mereka itu diberikan haknya sebagai warga negara, boleh saja kok diajukan rehabilitasi, ya. Jadi dimasukkan 127-nya. Tetapi kalau memang sudah terlihat bahwa ini adalah memang DPO-nya gitu, ini targetnya, ya udah nggak perlu lagi dimasukkan 127-nya, gitu kan? Iya, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ini adalah kadarnya ini, ya memang dia pemakai, sudah terlihat dia makainya juga sendiri. Kadang banyak yang tertangkap itu adalah dia tertangkap di dalam rumahnya sendiri, ya kan? Sendirian. Ya. Sendirian, berarti apa? Dia memang penyalahguna, gitu kan? Dia memang pecandu, gitu kan? Dan mereka bisa diberikan pengajuan untuk dilakukan assessment tadi. Dengan mengajukan rehabilitasi. Mengajukannya kemana? Mengajukan ke penyidiknya di Polres, seperti itu. Jadi nanti dari penyidik itu mengajukan ke BNNK untuk dilakukan assessment. Dan ini harus diketahui oleh masyarakat gitu loh. Jadi tolong dong, kalau memang ini keluarga saya ini memang adalah konteksnya pengguna, tambahkan dong pasalnya 127. Ya, ataupun kalau emang merasa dari mana kok anak saya nggak pernah keluar, nggak pernah ini, tiba-tiba kok ada 112, 114. Ya, itu yang tolong dibuktikan dulu lah, apakah memang benar dia ini masuk dalam jaringan atau tidak, seperti itu. Karena kalau biasanya di kami sendiri ketika dia dibilang 112, 114 ditambahkan 127, kami ternyata lihat ke BNP dengan data intelijennya, ternyata mereka itu nggak masuk jaringannya, kami bilang dia bukan jaringan. Terus untuk yang jaringan sindikat sendiri itu terintegrasi, Bu, memangnya sudah ya? Iya, seperti itu. Dan ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang pernah ada yang dimasukkan bahwa dia adalah pecandu. Tetapi ketika kami masukkan di dalam tim assessment kami, ternyata yang kami lihat di dalam data intelijennya ini adalah jaringannya. Kami utarakan bahwa dia tidak bisa direhabilitasi di BNN, tapi bisa direhabilitasi di dalam lapas ataupun di dalam rutan. Dia tetap mendapatkan rehabilitasinya, tetapi tidak di BNN, tapi di dalam lapas ataupun rutan. Siap, Bu. Terus Bu, lanjut Bu. Ada sampai seorang penyalahguna ini tadi yang terinfeksi HIV/AIDS seperti itu. Nah, itu kan bahaya ya kan, istilahnya ODA kalau nggak salah, Bu ya. Nah, untuk tadi Bu, kalau sudah yang kelabasan seperti itu tadi, yang ODA sendiri, itu bagaimana Bu treatmentnya tadi Bu? Apakah direhab, apakah ditempatkan di tempat tersendiri atau bagaimana Bu? Ya, jadi kalau karena sekarang ini banyaknya yang menjamur itu ketika yang terkena pecandu ini memang banyak yang terkena HIV ya. HIV ya. Ya, biasanya mereka memang tetap diberikan rehabilitasi, tetapi tempatnya setidaknya mungkin dari tempat makan ataupun yang lain, itu dipisahkan. Tetapi dalam hal untuk mendapatkan haknya, ya mereka tidak dikesampingkan, tetap dibersamakan, tetapi lebih menjaga jaraknya seperti itu. Iya, seperti itu. Di Lampung Utara, kalau saya monitor ya kan, baca dari berita online,
ada beberapa juga yang Ya. terinfeksi HIV/AIDS seperti itu. Iya. Dia nggak kena penyalahguna malah pasal yang berat-berat seperti itu, Iya, ya kan. seperti itu. Oke Bu, lanjut lagi nih Bu, ya kan. Ibu kalau boleh tahu udah berapa tahun Bu jabat selaku BNNK-nya Bu? Saya sudah masuk 1 tahun ya jadi kepala. Jadi Kepala. sebelumnya saya itu karir saya ini kalau dibilang saya ini agak sedikit membingungkan karena dasarnya saya masuk menjadi seorang pegawai negeri ini adalah di Badan Kepegawaian Negara. UKE. Ya. Tapi Ibu ASN BNN Bu ya? ASN BNN. Jadi Jadi anak tahun BNN lah, nah, jadi. tahun 2016 saya alih status ke BNN. BNN. Dan saya ada di Biro SDM. Biro SDM. Ya, Biro SDM ternyata di tahun 2021 ya kan di Januari kemarin alhamdulillah dapat amanah untuk menjalankan di ujungnya Lampung. Tapi Ibu asli Lampung? Asli saya adalah di Jakarta. Asli Jakarta? Jakarta. Gokil, Tetapi saya Ibu. cinta loh. Baru 1 tahun menjabat Bu ya, Ibu nih kemana-mana Bu, baunya bener Bu, dikenal. Karena Iya. kalau menurut saya bekerja itu seperti orang lagi piknik. Kalau kita buat bekerja seperti orang piknik, berarti hari-hari kita tuh nggak akan berasa. Saya juga nggak berasa kalau saya ternyata sudah lebih dari 1 tahun, ya kan? Dan ketika saya mencium bau di ujung Lampung gitu, Ibu nggak kaget Bu di sana Bu, di ujung itu Bu? Saya- Dengan Lampung, Ya. ya kan kabupatennya Oh. seperti ini Bu. alhamdulillah saya senang dengan alam. Oh, Ya. Pensa. Nah, saya senang Pensa. dengan curugnya, Ya. ya kan. Saya senang dengan arum jeramnya, gitu kan. Dan kebetulan saya punya satu hobi ngetrail, gitu kan. Biasa kawan-kawan. Hiking, gitu kan. Nah, apalagi kalau masuk di dalam hutan-hutan kopi, gitu kan. Kalau di Waikanan ini juga terkenalnya kan dengan 1001 curug ya. Curug, ya. Itu dia yang bikin kayaknya saya tuh makin cinta gitu ya. Dan dari situ saya jadi tahu ternyata yang menjadi korban itu malah yang di ujung tidak terjangkau. Jadi apa ya ibaratnya luput dari pantauan. Nah, jadi kalau di Jakarta orang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba ini tempat untuk hiburan malam, ya kan? Clubbing, ya kan? Terus dugem lah ya. Siap, Bu. Nah, terus kalau di Lampung ini antik, kenapa? Mereka menggunakan narkoba ini untuk deres, ya kan? Jadi terus, Nah, dengerin speakernya itu di hutan-hutan karet, sawit, gitu kan? Dan ternyata memang mereka tidak pernah mendapatkan edukasi dampak dari bahaya narkoba yang mereka pakai untuk berkepanjangan. Yang dimana memang ini merusak mental mereka. Yang dibilang kalau kata presiden itu adalah kan perang terhadap narkoba. Iya. Nah, yang dirusak generasi kita dengan apa? Dengan narkoba. Kalau perang terhadap senjata yang pasti TNI Polri kita sudah siap semua, ya kan? Siap, Nah, tetapi kalau dengan narkoba generasi yang dirusak mereka tidak peduli dengan lingkungan dan ini terjadi. Waikanan ini dengan Lampung Utara ini 1-2. luar biasa. Ya, luar biasa Biasa. karena ternyata ketika masuk ke dalam anak-anak umur 8 tahun, 7 tahun mereka sudah kenal yang Narkoba. namanya narkoba. Siap, Bu. Dan ini yang harus ada penindakan bahwa yuk kita kasih mereka edukasi bahaya dari narkoba. Karena mereka hanya taunya pakai ini nanti bisa deresnya dapatnya lebih banyak. Jadi terus stamina kuat, tenaga dan lain-lain seperti itu. Itu dia padahal yang dirusak mental mereka dan jadi banyak yang kita kita lakukan rehabilitasi untuk mereka kena ke mental. Siap, Bu. Jadi ada bisikan-bisikan di belakang telinganya merasa udah bunuh diri aja, hidup lu udah nggak berguna. Ini terjadi. Siap, Bu. Dia bunuh diri. Kawan-kawan luar biasa nih Bu Wirmawati ya kan. Dari Jakarta ternyata asli. Semangat bener. Waikanan Lampung Utara, Kota Bumi 1 jam lebih kurang ya. Berangkat ke sini. Selalu dengan senang hati loh. Saya lebih senang kalau saya bilang, yuk kita ngopi. Biasanya ngopi ya, bilang ngopi. Ngapain ngopi ya? Ngobrol pintar sambil minum kopi. Lanjut Bu ya. Ya. Tadi Bram bilang Bu tentang capaian-capaian Ibu Ya. selaku kepala BNK. Ini apa saja Bu yang sudah lakukan Bu ya kan? Ya. Yang sudah terungkap apa aja ya gitu. Ya. Jadi alhamdulillah sebelum kita bekerja untuk di luar dulu biasanya saya memperbaiki di dalam dulu. Siap. Nah, ini
dari segi SDM-nya aja saya selalu memberikan yang terbaik dulu untuk di dalam, yaitu dengan melakukan seperti kita melaksanakan latsar ya. Latihan Terus, dasar ya. ya, terus yang kedua adalah terhadap masyarakat sendiri. Alhamdulillah BNNK Waikanan ini sekarang sedang agak naik daun. Alhamdulillah. Karena ternyata kami bisa mengirim sebanyak 20 orang ke Loka Kalianda dengan Balai Besar Rehabilitasi Lido di Bogor. Siap. Jadi salah satunya di Lampung Utara ini sendiri juga kita ada sekitar 5 orang yang sudah kita kirim ke Lido ya, karena biasanya kita kalau konteksnya itu berbicara dia itu perlu perhatian yang sangat agak lama, biasanya kita kirim ke Lido karena biasanya kena ke mental seperti itu. Tapi kalau misalnya yang masih bisa kita tanggulangi, biasanya kita kirim ke Loka Kalianda. Loka Kalianda. Ya. Dan untuk di untuk yang rawat jalan sendiri ini ada sekitar 15 orang. Ya, 15 orang ini termasuk di Lampung Utara juga. Jadi mungkin masyarakat di Lampung Utara ini banyak yang belum paham juga ya bahwa ternyata banyak juga ya Lampung Utara yang mau untuk mengajukan sukarela untuk rehabilitasi ya. Pokoknya yang penting kalau saya menekankan jangan pernah takut dengan BNN. Kami ini memberikan satu pelayanan terhadap rehabilitasi secara gratis. Ini yang perlu ditekankan oleh masyarakat. Free ya, free. Iya. Hanya kalau untuk PCR sama swab antigen bayar sendiri loh. Ataupun biasanya kita biaya untuk akomodasi berangkat ke lokanya biasanya keluarga yang untuk biaya bensinnya sendiri untuk berangkat. Sedikit Bu, rehabilitasi tadi Bu, sedikit diurain Bu, ya kan? Ngapain aja di dalamnya Bu? Ya. Jadi kalau misalnya rehabilitasi untuk dirawat jalan, biasanya kita minimal itu 10 kali pertemuan rawat jalannya. Jadi dengan hasil screening kita ternyata si klien ini cukup dirawat jalan, biasanya kita minimal 10 sampai 12 kali pertemuan. Ya, jadi ini dilakukan setiap seminggu sekali. Siap. Jadi ada yang karena kita lagi PPKM seperti ini juga kadang-kadang kita melakukan dengan daring. Tapi nanti di minggu lanjutnya kita melaksanakan pertemuan seperti itu. Nah, kalau untuk yang rawat jalan ini biasanya nanti ada di dalam Loka ataupun di dalam Balai Besar ini kita ada sistemnya. Pertama 2 minggu pertama adalah di detox. Ya, ini pemutusan zat. Detoksifikasi. Iya, jadi pemutusan zat ya. Jadi biasanya pecandu-pecandu itu kan ada yang masih di badannya itu masih berasa kayaknya masih kotor lah, masih enak lah ya, gitu kan, karena barangnya masih nempel boy. Nah, jadi biasanya di detoksisasi itu selama 2 minggu dan mereka itu tidak melaksanakan kegiatan apapun. Jadi di dalam kamar mereka dibiarkan saja. Biasanya mereka setiap hari itu tidur aja. Tidur, makan, tidur lagi, makan lagi gitu kan. Karena waktu dia memakai jadi waktu pada saat dia memakai sabu biasanya mereka tuh jarang tidur kan. Jarang tidur, jarang makan ya kan. Udah kayak Bang Toib gitu. Kadang-kadang pulang juga nggak tentu ya kan. Nah, jadi kalau dibilang nggak gaul guys, nggak pakai narkoba, itu hanya orang bodoh ya. Orang bodoh karena apa? Orang nggak perlu pakai narkoba kalau kita sudah energik seperti saya loh. itu malah dengan narkoba menjadi kita nggak bisa bergerak apa-apa. Hanya yang perlu kita butuhkan adalah teman-teman yang saling mendukung seperti itu ya. Jadi nanti di detox itu selama 2 minggu mereka tidak melaksanakan kegiatan apa-apa. Nanti setelah itu baru mereka turun ke program. Ya, program itu nanti akan dilakukan biasanya oleh Loka itu ada seminar, ada function gitu kan, macam-macam ya. Biasanya mereka mulai bergerak dari sholat subuh sampai nanti terakhir jam 9 malam seperti itu. Nah, dari itu baru mereka ada juga mereka melaksanakan vokasionalnya itu biasanya mereka membuat kerajinan seperti itu ya. Dan setelah dari program itu biasanya nanti akan dilihat apakah dia menjalankan program dengan baik. Kalau memang dia mengikuti programnya, mereka akan lebih cepat lagi. Sertifikat dari Loka Kalianda ataupun Lido itu akan cepat segera keluar. Jadi nanti setelah itu mereka akan turun menjadi ke pasca rehab, dikembalikan kepada BNNK yang merekomendasikan mereka untuk dilakukan rawat inapnya seperti itu ya. Dan nanti
program pasca rehab itu di BNNK biasanya kita tetap menggandeng anak-anak yang mantan dari pecandu itu, ya. Dan itu biasanya kita melaksanakan selama 1 bulan itu. Ya, siap, Bu. Lanjut lagi, Bu, apa yang tadi, Bu? Iya, kan masalah rehab tadi udah banyak ya. Rehab ya, Lampung Utara, jadi, Wai Kanan sendiri. Ya, alhamdulillah saat ini kemarin tahun 2021 Wai Kanan ini ada 20 orang yang kita kirim ke balai besar ataupun ke Loka Kalianda. Yang rawat jalan ada 15 orang dan ada yang dari program TAT juga, tim asesmen terpadu. Ya, jadi mereka biasanya kita rekomendasikan untuk direhabilitasi di Loka Kalianda ataupun di Lido. Dan sudah banyak loh yang mengajukan TAT. Nah, jadi kalau kemarin akhir tahun ini alhamdulillah Lampung Utara ada 1 berkas yang diajukan untuk TAT. Ya, oleh Kasat Narkobanya. Karena memang baru diketahui ya oleh Lampung Utara ternyata rayonisasinya oleh BNNK Wai Kanan. Nah, mereka mengajukan ke Wai Kanan dan kita sudah lakukan asesmen terpadu dan alhamdulillah anaknya sudah kita kirim ke Loka Kalianda. Ini kalau nggak salah sudah 1 bulan yang lalu ya. Ya, sudah kita kirim dan mudah-mudahan selanjutnya dari Polres pun juga memberikan satu kesempatan kepada keluarga untuk diberikan pengarahan untuk apakah ini memang bisa untuk di asesmen gitu kan, ataukah memang ini masuknya di 112 atau 114 seperti itu. Panjang dia 127 penyalahguna bisa seperti itu. Dan nanti bisa koordinasi dengan kami, dengan pihak kejaksaan. Apalagi memang bukan sindikat dia, Bu ya. Bukan sindikat, itu yang bahaya ya. Kalau sindikat kopi enak, saya minta kopinya. Kalau sindikat narkoba, saya ngeri. Siap, Bu. Ya. Dan kami berharap memang di sini juga kami tidak akan pernah bisa berhasil. Wai Kanan ataupun BNNK ataupun BNNP tidak dapat bekerja tanpa bantuan dari masyarakat. Ya, jadi kami mohon juga kesukarelaan masyarakat untuk mau memberikan ataupun memberikan informasi kepada pihak BNN apakah di sini memang ada peredaran ataupun ada keluarga yang menjadi pecandu. Jangan takut dengan BNN. Kami mencoba untuk menutupi semua identitas ya orang yang melaporkan untuk minta direhabilitasi seperti itu. Dan yang perlu ditekankan kembali lagi bahwa rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN ini adalah gratis. Gratis kawan-kawan. Kalau mau rehab bisa konsultasi, Bu. Ya. Gratis kuy. Ayolah guys, kita bersama-sama datang ke BNNK untuk merehabilitasi ataupun mau minta, kami butuh diberikan edukasi, bersurat saja. Zaman udah canggih loh, nggak perlu harus datang, foto kita kirim ke WA, kita akan segera tindak lanjut. Ya kan? Jadi jangan harus terlalu kaku juga akhirnya jadi apa? Jadi kanebo kering. Jadi narkoba bukan tugas Ibu Dwi aja, bukan polisi aja, tugas semua. Tugas semuanya. Siap, karena kita memang sudah darurat narkoba untuk stakeholder ataupun untuk APH ini tidak bisa bekerja tanpa bantuan dari masyarakat. Kadang-kadang masyarakat juga kami mohon bantuannya untuk tidak menutupi gitu loh. Kalau memang ada peredaran, yuk monggo kita bersama-sama kita basmi. Cari duit yang hal itu akan lebih mudah ketika kita bisa berguna untuk masyarakat sekeliling kita. Hanya bagaimana cara untuk mewadahi mereka inilah yang harus kita gali bersama. Siap, Bu. Oke kawan-kawan, jadi di Lampung Utara ini rayonnya Wai Kanan ya. Iya, Wai Kanan. Mau melakukan asesmen terpadu. Iya, benar. Jadi tinggal berkoordinasi dari keluarga ya kan atau penyalahguna dengan kantor polisi ya kan, Kasat Narkoba, langsung sinergi dengan BNNK seperti itu, Bu. Iya, seperti itu. Kalau misalnya mau mengadu ke BNNP pun nggak masalah. Karena kita sama-sama namanya BNN ini satu kesatuan. BNNK bagus itu karena ada BNNP-nya. Karena memang kita saling bersinergi satu sama lain. Ibu, satu lagi nih, Bu. Ya kan, biar Lampung Utara ini, Bu, tingkat peredaran narkobanya bisa ditekan seperti itu, Bu. Mungkin Ibu bisa duplikasi lah, Bu, ilmunya, Bu, tips-tipsnya, Bu, ya kan. Biar tadi Lampung Utara lebih bagus juga, Bu. Mohon maaf, Bu, ya kan. Rehabnya lebih bagus juga. Mungkin ada yang bisa diberikan informasinya, Bu, untuk semuanya, Bu, yang nonton ini, Bu. Jadi kalau saya berharap
bahwa masyarakat ini kalau belum mengenal jangan pernah mengenal narkoba. Yang sudah mengenal, yuk kita rehabilitasi. Dan kalau yang sudah terkena dengan hukum, mari bersama-sama kita hijrah menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau kami bilang berani tolak, berani rehab, berani lapor, yes. Siap, Bu. Jadi tolong bantu untuk masyarakat di Lampung Utara ini, terutama untuk generasi muda. Hai guys, ya kan? Siap. Yuk kita bersih dari narkoba, sehat, hidup sehat tanpa narkoba, seperti itu. Ataupun biasanya kalau kita selalu bilang war on drugs. Ya. Siap. Oke, Bu Dwi Normawati Sarjana Hukum. Ya kan, terima kasih nih Bu sudah mau hadir dan bincang-bincang di Bram Hikmah Podcast. Semoga bincang-bincang kita ini bisa bermanfaat, Bu, ya kan, bagi para penyalahguna, ya kan, jangan takut untuk melapor, jangan takut tadi untuk meminta rehabilitasi tadi, ya kan, rehab seperti itu. Sekali lagi Bu, Bram ucapkan terima kasih Bu sudah mau hadir di Bram Hikmah Podcast. Oke kawan-kawan, ini saja yang bisa kami sampaikan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.